Cara ninja ini membunuh juga tergolong sangat sadis. Tak hanya dibunuh lalu ditinggal, tapi beberapa juga ada yang digantung, dipatahkan tulangnya, dipenggal kepalanya. Yo, kembali lagi bersama saya Jamil Aji. Di video kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah menarik yang berasal dari daerah Banyuwangi, yaitu fenomena ninja di tahun 1998. Karena di tahun 1998 banyak hal besar terjadi di Indonesia. Salah satunya yaitu lengsernya Presiden Soeharto yang telah menjabat selama 30 tahun. Di tahun 1998 juga ada banyak hal terjadi seperti kerusuhan pada Mei 1998, kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa yang terjadi pada tanggal 13 Mei sampai 15 Mei tahun 1998, khususnya di ibu kota Jakarta ya. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti, di mana 4 mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998. Hal ini pun mengakibatkan penurunan jabatan Presiden Soeharto dan juga pelantikan Presiden B.J. Habibie. Pada kerusuhan ini, banyak toko dan perusahaan dihancurkan oleh amukan massa, terutama milik warga Indonesia keturunan Tionghoa atau Chinese. Tapi kita tidak akan membahas itu. Kalau kita membahas itu akan banyak banget dan panjang banget, jadi nggak akan cukup di video kali ini. Kali ini kita akan membahas salah satu fenomena yang ramai juga terjadi di tahun 1998, terutama di daerah Sunrise of Java atau Banyuwangi. Yap, fenomena ninja. Mungkin kalian juga udah pernah dengar ya fenomena ninja di daerah Banyuwangi, dan ini juga terjadi di tahun 1998, di mana di saat itu banyak hal besar terjadi di Indonesia. Dan ini salah satunya. Fenomena ninja ini aku dapatkan dari berbagai sumber dan aku mencarinya dari berbagai sumber, dan nanti aku akan cantumkan di deskripsi ya sumber mana aja yang aku cari dan sumber mana aja yang aku jadikan sebagai referensi ceritaku kali ini. Oke, kita kembali di tahun 1998. Di kala itu di daerah Banyuwangi pernah terjadi hal yang sangat mencengkam dan sangat menghebohkan masyarakat Banyuwangi, di mana nggak ada orang yang berani keluar tengah malam. Kok tengah malam? Bahkan setelah maghrib pun mereka akan menutup rapat-rapat pintunya. Karena jika mereka keluar rumah di malam hari, nyawa mereka akan terancam. Yang kala itu pembunuhnya populer dengan sebutan ninja. Awal mula kejadian ini dari isu tentang dukun santet yang saat itu lagi ramai banget di Banyuwangi. Karena semua orang pasti udah tahu ya, Banyuwangi adalah salah satu daerah yang memiliki santet yang sangat kuat. Berbagai macam opini masyarakat pun mulai muncul tentang ninja ini. Ada yang mengatakan bahwa ninja ini memang diutus buat membunuh para dukun santet yang ada di Banyuwangi. Tapi kenyataannya malah sebalikannya. Korban yang berjatuhan malah dari kalangan masyarakat, ulama dan juga guru-guru ngaji, imam masjid, dan warga lainnya. Dan setauku kejadian ini bukan hanya di Banyuwangi, tapi mulai merambat ke daerah-daerah lain. Dan dalam sehari bisa 1-2-3 orang terbunuh oleh ninja ini. Banyuwangi jadi kota pertama yang menerima kejadian ini. Ketika masa mencekam ini, dalam sehari paling tidak ada 2 orang yang mati dibunuh dan dipastikan mereka adalah orang-orang yang lurus agamanya. Namun seiring berjalannya waktu, fenomena ninja ini semakin mencekam. Ketika ternyata targetnya tidak melulu orang-orang yang alim. Di beberapa kejadian, korbannya justru masyarakat sipil, termasuk para tokoh terpandang di masyarakat. Fenomena ninja ini pun menjadi semacam ancaman serius di Jawa Timur, khususnya daerah Banyuwangi. Lalu pada saat itu perlahan mulai merambah ke kota-kota lain, seperti Pasuruan, Bondowoso, Situbondo, bahkan sampai Malang. Menurut tim investigasi yang berasal dari organisasi masyarakat, jumlah korbannya sendiri pada saat itu mencapai 147 orang. Dan itu hanya daerah Banyuwangi aja, belum termasuk Situbondo, Malang, dan kota-kota lainnya. Banyak sekali saksi mata yang mengatakan bahwa jika sosok ninja ini benar-benar seperti yang ada di film-film Jepang pada saat itu, yang memakai pakaian hitam, bercadar, larinya cepat, gesit, sangat lincah. Ya mirip lah seperti film-film ninja pada zaman itu. Ada yang mengatakan juga bahwa jika sosok ninja yang satu ini bisa berkamuflase dengan baik. Dalam hal ini, mereka berpura-pura menjadi orang gila. Fenomena orang gila ini juga menjadi perhatian oleh banyak orang. Pasalnya, di tengah-tengah kejadian ninja ini, makin banyak jumlah orang gila yang muncul. Di tengah kejadian ini, bahkan ada masyarakat yang katanya pernah menangkap sosok ninja itu, mengatakan bahwa sosok itu tiba-tiba berubah menjadi orang gila pada saat ditangkap. Lalu bagaimana cara ninja itu bekerja? Apakah dia langsung membunuh secara terang-terangan atau menggunakan strategi?
Pertama, biasanya mereka akan menandai pintu-pintu atau tembok rumah korbannya dengan tanda silang merah, tanda garis silang merah, yang akan menjadi target para ninja itu. Kadang juga berwarna putih. Lalu eksekusinya dilakukan ketika malam harinya. Dengan mematikan lampu, lalu mereka mulai membunuh targetnya. Orang-orang dulu sangat takut ketika keesokan harinya, mereka mendapati tanda silang di rumahnya. Namun tidak semua rumah mendapatkan tanda ini. Seperti yang sudah atau aku sebutkan di awal tadi, biasanya hanya rumah milik guru-guru ngaji, imam masjid, tokoh ulama, atau orang-orang yang agamanya lurus, atau udah tokoh terpandang di daerah situ. Cara ninja ini membunuh juga tergolong sangat sadis. Tak hanya dibunuh lalu ditinggal, tapi beberapa juga ada yang digantung, dipatahkan tulangnya, dipenggal kepalanya. Sangat mengerikan. Meskipun bisa membunuh dengan taktis, nyatanya tak semua target bisa disingkirkan oleh para ninja. Beberapa berhasil lolos dengan melakukan perlawanan, dan kemudian menceritakan mengenai ninja ini yang sebenarnya juga masih sangat samar-samar di kalangan masyarakat. Masyarakat yang mulai kesal dengan kejadian ini akhirnya melakukan perlawanan. Yang dulunya poses kamling mulai mati, kini akhirnya mulai digalakkan lagi oleh masyarakat. Lalu para pria dewasa ketika malam hari mereka berkumpul untuk berjaga-jaga. Dan sedangkan anak-anak dan wanita mengunci semua pintu dan berdiam diri di rumah aja. Cara ini sedikit membuahkan hasil dengan 1-2 ninja berhasil ditangkap pada saat itu, pada saat mereka mulai menggalakkan seskamling lagi. Tak cuma dengan penjagaan tiap malam atau seskamling, tapi masyarakat juga melakukan berbagai banyak hal. Seperti dengan menanam tanaman kelor di depan rumah yang katanya bisa menangkap ilmu hitam. Ya emang daun kelor tuh bisa bermanfaat untuk menghilangkan hal-hal seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa jika punya amalan-amalan tertentu, orang itu juga dilarang untuk memakan daun kelor, karena sehebat itu katanya daun kelor. Tak hanya menanam kelor, tiap-tiap orang, bahkan para wanita, itu juga dibekali dengan bambu kuning di tangan mereka. Katanya bambu ini bisa membuat para ninja akan kesakitan. Nah, perlu kalian ketahui, kejadian ini muncul tepat setelah mundurnya mantan Presiden Soeharto, yang pada saat itu sudah menjabat selama 30 tahun. Dan pada akhirnya Pak Soeharto mundur dan digantikan oleh Presiden Habibie. Nah, karena kejadian ini muncul setelah kejadian itu, maka banyak opini yang mengatakan bahwa kejadian ini adalah pengalihan isu besar dari kemunduran Presiden Soeharto. Tujuannya sendiri tidak begitu jelas, tapi mungkin saja mengalihkan perhatian masyarakat luas tentang bagaimana brutalnya pemerintah pada saat itu. Karena emang Pak Soeharto dikenal dengan tegas pada saat itu ya. Mengenai ninja itu sendiri, ada kabar burung yang mengatakan jika mereka adalah para aparat yang sudah terlatih, bisa tentara ataupun yang lainnya. Masyarakat pun ada yang meyakini hal tersebut, mengingat para ninja itu begitu lihai dalam masalah taktis dalam melakukan misi-misinya. Orang biasa secara logika tidak akan bisa atau melakukan hal-hal yang dilakukan oleh ninja itu dengan gerakan yang sangat gesit, berkamuflase dengan baik, loncat dari satu pohon ke pohon lainnya. Mereka sudah sangat terlatih. Tapi itu semua hanyalah dugaan semata, belum ada bukti yang nyata tentang siapa ninja itu sebenarnya. Fenomena ini pada akhirnya lenyap begitu aja, hilang di telan zaman. Tak ada tindakan, tak ada peradilan, atau siapa yang ada di balik kejadian tersebut. Kejadian ini juga sebenarnya syarat akan pelanggaran HAM yang sangat berat. Akhirnya kejadian ini menjadi salah satu fenomena yang paling misterius yang pernah terjadi dan ujungnya tidak akan pernah terungkap. Itulah misteri ninja yang pernah terjadi di Jawa Timur, khususnya di Banyuwangi ya. Karena memang pada saat itu Banyuwangi itu kota yang penuh dengan misteri. Ada banyak dukun santet yang terkenal, ada ninja. Kejadian ini pun juga terjadi di tahun 1998 yang mana di Indonesia di tahun 1998 banyak terjadi hal-hal besar. Dan mungkin itu saja cerita ninja dari Banyuwangi dari aku. Mungkin jika ada kesalahan atau kekurangan, kalian bisa membenarkan atau menambahkan di kolom komentar ya. Oke, kalian jika punya cerita-cerita menarik lainnya yang bisa aku ceritakan, kalian bisa tulis juga di kolom komentar, atau kalian bisa kirim ke email yang udah aku taruh di kolom deskripsi. Oke, segitu dulu cerita dari aku kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.